Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi gerak pada benda. Apa itu gerak? Silakan kalian perhatikan animasi gerak berikut. Apakah menurut kalian mobil, sepeda motor, dan pengendara yang berjalan di jalan itu dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak itu jika posisi atau kedudukan benda berubah terhadap titik acuan. Perhatikan kembali animasi berikut. Misal yang kita gunakan sebagai titik acuan adalah mobil. Maka yang dikatakan bergerak adalah sepeda motor, pengendara sepeda motor, dan benda yang dibawa oleh sepeda motor. Mengapa itu dikatakan bergerak? Karena posisi sepeda motor berikut pengendara dan bendanya itu bergerak semakin menjauh atau mendekati titik acuan yaitu mobil. Sedangkan pengendara mobil itu dikatakan diam. Mengapa? Karena posisinya tidak berubah dari titik acuan yaitu mobil. Maka gerak kita sebut bersifat relatif. Gerak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama gerak semu, yang kedua gerak sebenarnya. Gerak semu itu adalah gerak benda yang seolah-olah kelihatan bergerak tetapi sebenarnya diam. Apa contohnya? Gerak matahari. Matahari itu jika pada pagi hari kita lihat seperti berjalan dari arah timur, kemudian kalau menjelang siang dia sudah ada di atas, kemudian kalau sore matahari itu ada di sebelah barat. Kelihatannya matahari itu bergerak. Sebenarnya matahari itu diam. Yang bergerak apa? Yang bergerak adalah buminya. Itu yang namanya gerak semu. Nah, gerak sebenarnya itu adalah gerak yang memang benar-benar benda itu bergerak. Contohnya apa? Kita sedang berjalan, berlari, mengendarai sepeda, itu namanya gerak sebenarnya. Gerak jika kita tinjau dari lintasannya, gerak itu dibagi menjadi tiga. Gerak lurus itu adalah gerak yang memiliki lintasan berupa garis lurus. Yang kedua adalah gerak melingkar, gerak yang memiliki lintasan berupa lingkaran. Dan yang ketiga adalah gerak parabola, gerak yang lintasannya berupa parabola. Nah, yang akan kita pelajari di sini itu adalah gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang gerak lurus, maka kita akan mempelajari dulu perbedaan jarak dan perpindahan. Apa itu perbedaannya? Silakan kalian perhatikan animasi berikut. Itu ada sepeda motor yang bergerak dari titik A menuju titik C, kemudian berbalik arah dan berhenti di titik B. Yang disebut jarak itu adalah geraknya sepeda motor dari titik A menuju titik C, kemudian berbalik arah dan bergerak lagi menuju titik B. Itu jarak. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi sepeda motor dari titik A sebagai posisi awal menuju titik B sebagai posisi akhir. Itu adalah perbedaan jarak dan perpindahan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi yang diukur dari titik awal ke titik akhir. Sekarang mari kita belajar menghitung jarak dan perpindahan suatu benda. Di sini ada sebuah mobil yang bergerak dari barat titik A ke timur ke titik B, kemudian berbalik arah ke barat lagi dan berhenti di titik C. Berapa jarak dan perpindahan mobil tersebut? Caranya, jarak itu kita hitung
dari titik A ke titik B 80 km ditambah jarak dari titik B ke titik C 30 km, sehingga jarak yang ditempuh oleh mobil itu adalah 110 km. Sedangkan perpindahan yang ditempuh oleh mobil itu kita hitung dari titik A ke titik C saja. Jika titik A ke titik B adalah 80 km dan titik B ke titik C adalah 30 km, berarti dari titik A ke titik C jika kita ukur itu adalah 50 km. Sehingga perpindahan mobil ini sejauh 50 km ke arah timur. Mari kita bahas tentang gerak lurus. Gerak lurus itu ada dua, gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa perbedaan dari keduanya? Gerak lurus beraturan itu adalah gerak benda yang menempuh lintasan lurus dan memiliki kelajuan konstan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak benda yang menempuh lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Yang konstan apa? Yang konstan adalah percepatannya. Perhatikan grafik GLB berikut. Grafik yang pertama itu adalah grafik GLB hubungan antara jarak dan waktu. Grafik yang kedua itu adalah grafik GLB hubungan antara kecepatan dan waktu. Ini yang menandakan bahwa kecepatannya konstan. Sekarang kita pelajari tentang besaran yang ada di GLB. Besarannya adalah kecepatan atau kelajuan. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Kalau kita tulis dalam perumusan matematis, kecepatan itu lambangnya adalah V dibagi dengan lambangnya adalah V. V itu sama dengan jarak, lambangnya adalah S dibagi dengan T. Maka V sama dengan S per T. Tetapi jika benda itu jarak yang ditempuh setiap waktu tidak sama, maka akan kita hitung kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata itu rumusnya adalah sigma S dibagi sigma T. Sigma S ini adalah jumlah seluruh jarak, yaitu S1 tambah S2 dan seterusnya. Sigma T itu adalah jumlah seluruh waktu, yaitu T1 tambah T2 dan seterusnya. V ini adalah kelajuan atau kecepatan, satuannya meter per sekon. S ini jarak, satuannya meter. T waktu, satuannya sekon. Sekarang perhatikan contoh soalnya. Sebuah mobil menempuh jarak 120 km selama 3 jam. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, tulis dulu yang diketahui. Apa yang diketahui? Jarak. Tulis S. Jaraknya adalah 120 km. Yang kedua, waktu. Tulis T. Waktunya 3 jam. Yang ditanya apa? Kecepatan. Tulis V. Kemudian jawab. Tulis dulu rumusnya. Rumusnya jarak itu adalah V sama dengan S per T. Baru masukkan angkanya. S 120 km, T-nya 3 jam. Karena satuannya sudah sama, kilometer itu gandengannya jam, kalau meter gandengannya sekon. Langsung kita bagi karena ini sudah sama. Hasilnya adalah 40 km per jam. Contoh yang kedua. Seorang atlet lari berlari sejauh 200 meter selama 20 menit pertama. 10 menit kedua menempuh jarak 100 meter dan 30 menit berikutnya menempuh jarak 200 meter. Berapakah kecepatan rata-rata pelari tersebut? Tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui S1 200 meter, S2 100 meter, S3 200 meter. Kemudian T1 20 menit, T2 10 menit, T3 30 menit. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Apa rumusnya? S1 tambah S2 tambah S3 dibagi T1 tambah T2 tambah T3. Masukkan angkanya.
200 meter tambah 100 meter tambah 200 meter dibagi T-nya 20 menit tambah 10 menit tambah 30 menit. Hasilnya S-nya jumlah jaraknya adalah 500 meter, jumlah waktunya ada 50 menit. Karena satuannya tidak sama, maka kita samakan dulu. Boleh dibuat meter per sekon, boleh kilometer per jam. Ini saya jadikan kilometer per jam, maka 0,5 km dibagi 1 jam. Hasilnya adalah 0,5 km per jam. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB itu dibagi menjadi dua, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Apa bedanya? GLBB dipercepat itu jika benda itu bergerak, semakin lama kecepatannya semakin bertambah. Namanya adalah GLBB dipercepat. Sedangkan kalau GLBB diperlambat, jika benda itu bergerak, semakin lama kecepatannya semakin berkurang atau semakin melambat. Itu adalah GLBB diperlambat. Sekarang perhatikan contoh GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah buah kelapa yang jatuh ke tanah. Gambar yang kedua adalah seorang anak yang melempar batu ke atas. Mana yang merupakan contoh GLBB dipercepat dan mana yang GLBB diperlambat? Yang merupakan contoh GLBB dipercepat itu adalah gambar 1. Kenapa gambar 1? Karena benda itu jika jatuh ke bawah, maka kecepatannya semakin ke bawah semakin cepat. Sedangkan gambar 2 ini adalah contoh GLBB diperlambat. Mengapa? Karena benda itu jika dilempar vertikal ke atas, semakin ke atas kecepatannya semakin berkurang. Paham sampai di sini? Perbedaan GLBB dipercepat dan diperlambat? Bisa mencari contoh yang lain di rumah? Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang besaran-besaran yang ada pada GLBB. Besaran yang pertama adalah percepatan atau A. Apa itu percepatan? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap waktu. Jika kita tuliskan dalam perumusan matematis, A itu sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Besaran yang kedua itu adalah jarak. Untuk GLBB, rumus jarak itu tidak sama dengan GLB. Pada GLBB, rumus jarak itu adalah V0 dikali T plus A kali T kuadrat. Di sini perlu diperhatikan, rumus ini berlaku untuk GLBB dipercepat dan diperlambat. Jika GLBB diperlambat, maka A itu namanya adalah perlambatan. Nanti akan didapatkan hasilnya negatif. Kalau menghitung jarak, berarti jika GLBB-nya diperlambat, maka tanda positif ini diganti dengan negatif. Apa itu A? A itu adalah percepatan atau perlambatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. S itu jarak, satuannya meter. VT itu kecepatan akhir dan V0 kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Sekarang mari kita pelajari contoh soalnya. Perhatikan baik-baik agar nanti bisa mengerjakan soal. Contohnya, sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Setelah bergerak selama 10 sekon, benda bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Berapakah percepatan dan jarak yang ditempuh oleh benda? Caranya, tulis dulu yang diketahui. Yang diketahuinya apa? Kecepatan awal V0 20 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhir VT 40 meter per sekon. Kemudian waktu T 10 sekon. Yang ditanyakan apa? Percepatan A dan jarak S. Tulis dulu rumus percepatan. Apa rumus percepatan? VT dikurangi V0 dibagi T. Masukkan angkanya 40
dikurangi 20 dibagi waktunya 10. Hasilnya adalah 20 dibagi 10. Percepatannya berarti 2 meter per sekon kuadrat. Setelah itu kita cari jaraknya. Dengan rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah A dikali T kuadrat. V0-nya 20, T-nya 10 ditambah A-nya yang kita hitung tadi 2 ditambah 10 kuadrat. 20 kali 10 itu 200, 10 kuadrat itu 100, kali 2 200. Jadi 200 ditambah 200 adalah 400 meter jaraknya. Gimana? Gampang kan mengerjakan soal? Bisa dikerjakan di rumah? Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, kalian bisa memahami dan pelajari di rumah, tetap semangat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.